صل هذا الكتاب المسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Halaman 31 baris ketiga dari bawah. Wasani, bermula yang nomor 2, yaitu ayat bi'a fardhu ainihi, yaitu melanjutkan fardhu ainihi, yaitu ilmu yang fardhu ain bagi seorang murid. Yang kedua ini setelah murid mempelajari ilmu-ilmu yang fardhu ain, atasnya berlanjut untuk mempelajari Al-Quran, yaitu bita'allumihi kitabillahil azizi, dengan mempelajari kitab Allah yang maha mulia, yaitu kitab suci Al-Quran. Fayutqinuhu itqanan jayyidan, maka seorang murid itu menguatkan atau meyakinkan, mengukuhkan dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, jayyidan, dan keyakinan yang bagus. Wa yastahida, dan bersungguh-sungguh seorang murid fi fahmi tafsirihi, di dalam memahami tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi kalau kita cuma membaca terjemah, itu bisa sesat dan menyesatkan. Jadi jangan kita memahami Al-Quran dengan terjemah, karena terjemah itu jauh daripada apa yang dimaksud tujuan Al-Quran itu sendiri. Jadi cuma terjemahnya saja tidak bisa dipakai untuk kita amalkan kalau terjemahnya, maka memerlukan tafsir di dalam memahami Al-Quran. Dan tentunya kita belajar yang kepada yang ahlinya, yang ahlinya. Kalau kita bisa membaca, umpamanya membaca tafsir Jalalain, umpamanya tafsir Al-Misbah atau tafsir Munir, umpamanya, tentunya walaupun kita bisa membaca itu, tentunya awal kita belajar tetap harus kita gurukan kepada ahlinya, supaya tidak sesat pemahaman kita. Karena yang sering-sering dipahami mentah-mentah kan yang kalimat yang paling viral di YouTube sekarang kan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, itu memahami Allah itu di atas aras.
makna tekstualnya seperti itu terjemahnya. Nah, padahal kalau kita belajar tauhid, Allah bersemayam di atas aras itu sama halnya kita mengatakan Allah sama dengan makhluk. Padahal Allah itu tidak melintasi waktu dan tempat. Waktu itu sendiri yang menciptakan Allah, tempat itu yang menciptakan Allah. Kenapa dikatakan Allah di atas aras? Seakan-akan Allah ditanggung oleh aras. Padahal aras itu makhluk ciptaan Allah. Maka ternyata pemahamannya yang Allah di atas aras itu ternyata Allah menguasai aras. Seperti siapa yang duduk di kursi bupati umpamanya. Nah, kan bukan berarti pemahamannya bupatinya cuma duduk di kursi, kan tidak. Dan pemahamannya yang berkuasa daerah kabupaten adalah bupati. Nah, itu aja kan duduk. Nah, makanya perlu penafsiran dan penjabaran yang sejelas-jelasnya supaya ilmu kita ada sanadnya, lawan guru yang mengajari kita gitu. Ada yang bertanggung jawab, apalagi sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah SAW. Jadi kalau ada slogan-slogan kita kembali ke Quran dan hadis, kembali ke Quran dan hadis, itu sebetulnya ada salah. Cuma prakteknya salah. Kita langsung Quran, langsung hadis tanpa ada kemampuan disiplin ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, hadis, masa asbabun nuzul, asbabun wurud, kita tidak memahami itu, jangan coba-coba langsung Quran hadis. Kita memerlukan tafsir, dan tafsir itu ternyata kalangan ulama yang memperjelas apa maksud tujuan Al-Quran itu melalui keterangan dari hadis-hadis, lalu diciptakanlah tafsir, ilmu tafsir. Jadi kayak seakan-akan kita nih dibungulinya kembali Quran hadis, kembali Quran hadis. Emangnya selama ini kita ada pakai Quran dan hadis? Pakai kita Quran hadis, cuma kan melalui penjelasan pentafsiran para ahli tafsir. Apalagi kalau kita kadang-kadang baca Quran aja sudah salah-salah umpamanya, mau langsung Quran dan hadis, yakin sudah sesat dan menyesatkan. Maka sekarang banyak tafsir Al-Quran, tafsir Al-Misbah, tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir As-Sawi, tafsir banyak. Itulah khazanah keilmuan Islam. Seandainya kita nih belajar mulai kita akil balik sampai mati, belum habis ilmu ini, belum habis kita mati, gak cukup umur kita, saking banyaknya ilmu. Nah, maka arti daripada kita disuruh melanjutkan yang ilmu yang fardu ain bitaklimi kitabillahil aziz, dengan memahami kitab-kitab Allah yang mulia. Disuruh belajar wa yastahida, dan bersungguh-sungguh bi fahmi tafsir, di dalam memahami tafsir tersebut. Wasairi ulumihi, dan beberapa ilmunya Quran. Fa'innahu aslul ulumi, karena yang itu termasuk pokok daripada beberapa ilmu. Wa ummuha, dan ibunya ilmu. Wa ahammuha, dan hal-hal yang paling penting-pentingnya ilmu. Nah, dia kayak kita semua minimal kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu minimal. Ya syukur-syukur kalau ada minimalnya mulai waktu ke bawah hafal. Karena kita nih orang yang termasuk, kalau kita nih mengandung Al-Quran walaupun surat-surat pendek, ada juga kita nanti manfaatnya di alam kubur. Quran yang memberi syafaat orang yang menghafalnya, bahkan ketika Rasulullah SAW itu di dalam peperangan, kalau waktu istirahat, ada sahabat masuk ke dalam tenda mau istirahat, ternyata di bawah tanah tempat dia tidur itu terdengar suara orang membaca Al-Quran, dan ternyata yang dibaca itu surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Maka ada keterangan barang siapa hafal
dijaga daripada fitnah kubur. Nah, itu keistimewaan Al-Quran. Mana kita apal yang pendek-pendek ya. Apalagi ada keterangan barang siapa membaca surat Al-Humajah, man qara'a surat Al-Humajah, barang siapa membaca surat Al-Humajah, nafallahu anhu anil faqr, maka Allah meniadakan daripadanya kefakiran. Artinya, mohon maaf, kalau bisa kita nih di dalam setiap hari ini kita sembahyang 5 waktu nih, jangan kadang membaca surat Al-Humajah 5 waktu nih, tapi yang fardu, artinya sholat maktubah, sholat yang wajib. Pamannya kita maghrib kan surat Al-Humajah, kalau maghrib ada atau kisahnya atau kita waktu sembahyang pamannya tidak berjamaah kita, nah di rumah membaca Al-Humajah zuhurnya ke asalnya. Yang penting di dalam 5 waktu sholat fardu ini Anda membaca surah Al-Humajah. Maka di situ keterangannya nafallahu anil faqr, Allah meniadakan kefakiran, ya fakir hati, ya fakir ekonomi. Nah itu. Dan keterangannya di situ 3 ya. Jadi mendatangkan rizki, menolak kefakiran, dan tadfa'ul bala, menolak bala. Surat Al-Humajah, mendatangkan rizki, menolak kefakiran, dan menolak bala. Barang lain sekali 5 waktu, maghribnya, isanya, kadang asarnya, zuhurnya, subuhnya. Nah, membaca surat Al-Humajah. Bagus tuh hafal mah, kata hafal membaca kali terus bayang sambil mengikuti Quran. Jadi orang-orang yang sibuk dalam Al-Quran, kita akui aja, Quran banyak terbaca Ramadan aja. Tadarus di luar Ramadan maaf sampai berdebu. Banyak banget debunya Quran karena pernah dicapai, karena pernah disentuh. Dan kita ini hari-hari disuruh membaca Al-Quran. Ya minimal Yasin lah. Ya syukur-syukur jadi wirid Yasin, Waqiah, Tabarok habis maghrib atau habis subuh. Nyaman tuh habis subuh, habis subuh sampai Isra. Kita habis subuh tuh mau pulang ke rumah, mau bekerja masih gelap habis subuh tuh. Mau ke kantor belum buka juga, buka warung ya kepagian dan sebagainya. Kenapa? Waktu subuh sampai Isra yang luar biasa. Jadi amalan orang-orang yang perezekian tuh amalannya pokoknya sembahyang subuh berjamaah. Nah habis sembahyang subuh berjamaah nih wirid apa wiridannya, sepenting menunggu waktu sampai Isra. Nah menunggu sampai Isra, kadang-kadang di rumah pakai kopi, buka HP apa. Nah, tapi mau kita di masjid umpamanya, kita dulu waktu di Papua tuh insya Allah sampai sekarang di Sabilah tadi, sampai sekarang tuh di Sabilah tadi tuh bilangnya subuh, jamaah subuh itu sebelum aja buahnya datangan kan pembacaan sebelum subuh itu kan baca subhanallah bihamdi subhanallahil astagfirullah, itu pembuka pintu rizki. Cuma syaratnya sebelum subuh, berarti harus bangun sebelum subuh. Jadi sebelum subuh membaca subhanallah bihamdi subhanallahil astagfirullah 100 kali. Ini sahih ini riwayatnya. Tulisannya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu mujarrabun. Barang siapa membaca sebelum salat subuh kalimat zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, maka dunia yang akan datang kepadanya. Artinya apa? Karena tapi uyuh kita usaha, bayar usaha apa dikit-dikit ada hasilnya nampak. Nah, tapi sebelum subuh maka berarti harus bangun sebelum subuh, menempatkan pelandauan dan apa ini. Terus habis subuh sampai Isra. Nah, itu yang luar biasa. Jadi di sana tuh di depan masjid tuh parkiran itu masih sepeda motor masih banyak sampai ke Isra. Dan itu amalan orang-orang soleh bahari itu seperti itu. Dan ternyata ada semudah itu, Kita hidup-hidup itu kadang-kadang masya Allah sulit badannya. Padahal kebaikannya kembali kepada kita. Ini kan dosa menghafal.
asal dibaca terus sampai hari sampai subuh, baca Yasin, Waqiah, Tabarok, Sabana, baca hafal sholat. Amun meniatkan menghafalkan karena boleh lupa. Menghafal Al-Quran itu. Maka ia minimal ada ayat Al-Quran paling pendek mana? Apaqullahu ahad, Qul Kabirun, Qul Binas, Fatihah 4. Nah, terus Al-Kautsar, Wal Asri, kan surat yang pendek itu ada minimal kita ini mengandung, membawa, menyimpan Al-Quran dalam diri ini. Nah, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an yashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Quran itu akan datang pada kiamat, ada orang yang membaca, memberi syafaat. Nah, kita ini kadang-kadang setahun ada tamat, setahun ada tamat. Kenapa? Karena dibaca tamat. Biar 2 tahun 10 tahun kan dibaca ada tamat. Namun kita ada mahir membaca Al-Quran sampai tamat, maka dianjurkan banyak-banyak membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Bahkan apabila di kampung di situ orangnya alim-alim, orangnya rajin-rajin beribadah, masih kalah lawan orang yang rajin-rajin beribadah tadi. Kalau sama-sama rajin ibadahnya, tapi ini ada orang satu rajin ibadah ditambah membaca Qul huwallahu ahad. Maka karena sebabnya tambahannya membaca Qul huwallahu ahad itulah di atas derajatnya daripada orang yang ada membaca. Tapi bila yang membaca sedikit, ada lagi yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu yang lebih afdal, yang lebih tinggi derajat. Nah, jadi minimal Qul huwallahu ahad. Summa yahfadhu min kulli fannin muhtasiran yasma'u fihi baina tariqihi minal hadis. Lalu hendaklah engkau Yasidin menjaga dari setiap fan ilmu, yaitu muhtasiran, yaitu yang diringkas atau ringkasan-ringkasan, yasma'u fihi baina turufaihi, yang di sana ringkasan itu mencakup daripada fan ilmu. Jadi kita ini pembelajarnya yang mencari yang ringkas-ringkas belajarnya itu, tapi pemahamannya mengandung pemahaman yang luas. Jangan kita belajar terlalu banyak kitab, tapi kita ada paham, malah membuat kita bingung. Wal usulaini, dan belajar 2 usul fiqh dan usul din. Yang wajib tuh kan, yang fardu ain tuh belajar ilmu fikih, wajib hukumnya. Untuk apa? Membujurkan, membenarkan, meluruskan cara kita ibadah. Tapi kita juga wajib belajar ilmu tauhid supaya menjaga tujuan kita ibadah ini betul-betul kepada Allah, betul-betul yang dituju ridho Allah. Nah, ke sana supaya kada masalah kita. Kada usah ibadah-ibadah yang makruh, mohon maaf. Kita potong ayam aja, potong sapi umpamanya. Contoh nih, hangat-hangat potong sapi hanya semalam ya. Nah, orang potong sapi itu orang yang bertauhid dengan orang yang kada bertauhid beda. Orang yang bertauhid memotong sapi tidak mengharap putusnya leher sapi, kita ada mengharap dengan tajamnya pisau. Itu patah tauhid. Karena Allah mampu memutuskan leher sapi tanpa tajamnya pisau, mampu. Harus ada keyakinan tuh, Allah mampu memutuskan leher sapi tanpa lading, harus tuh. Lalu kenapa kita pakai lading? Ini fikihnya ajar Nabi kalau memotong binatang, ya, memotong leher binatang yang berkorban atau untuk hajat apakah, hendaklah engkau memakai pisau yang tajam supaya kada lawas merasakan sakitnya binatang yang disembelih. Semakin cepat semakin bagus. Sekali gayat namanya set putus, semakin sunnah, semakin berpahala. Nah, cuma kita yakin 100% dulu bahwasanya putusnya lehernya binatang yang kita sembelih ini bukan karena gayatan atau gantalan pisau itu.
Itu orang tauhid. Bapak kenapa kita memakai pisau? Disuruh gitu aja. Disuruh. Karena pada hakikatnya yang memutuskan leher sapi bukan Nabi. Hakikatnya bicara tauhid, bicara hakikat. Tapi yang memutuskan leher sapi adalah Allah. Kalau Allah memutuskan leher sapi, berarti yang berhubungan dengan leher sapi Allah. Yang paling dekat dengan leher sapi Allah, bukan lading, bukan silet, bukan parang, bukan apa. Tapi kenapa kita pakai lading? Disuruh gitu aja, disuruh. Kalau kita ma'asim, disuruh kita laksanakan, berarti kita berpahala. Sama pian orang ahli tauhid nih, karena di sini membahas usuluddin, usulaini, usuluddin, dan usul fikih. Orang yang bertauhid seandainya ada disuruh tuh makan, lapar kan ada mau makan. Apa aja Tuhan mampu aja menghilangkan lapar tanpa makan, bapak makan juga. Seandainya cuma karena disuruh, maka syariat harus ditaati, makan aja kita. Tapi kita tidak boleh bersadar bahwa yang mengenyangkan perut kita ini nasi ada boleh. Sirik itulah kita. Bila kita mengenyangkan. Apakah Allah hendak mengenyangkan perut orang itu memerlukan dan berhajat melawan makanan? Ada. Buktinya malaikat itu kenyang seumuran kada makan kada minum. Apakah Allah mau menghilangkan haus memerlukan banyu? Ada. Allah mampu menghilangkan haus tanpa air. Nah cuma kita disuruh hukum syariat bulu wasrobu jaturan makan dan minumlah. Makan dan minum. Tapi belum tentu makan minum itu bisa menghilangkan lapar atau haus. Cuma hukum adat biasanya bila habis makan kenyang, hukum adat. Tapi dipastikan tidak boleh. Dan berkeyakinan bahwa banyu yang menghilangkan haus itu tidak boleh. Harus murni yang menghilangkan haus Allah, yang menghilangkan lapar Allah. Sama piannya. Keselahu namanya samanya. Nah keselahu bangkak. Kita yakin sudah yang membuat keselahu ini Allah, yang bisa menyembuhkan keselahu Allah. Tapi jangan kita berdiam aja. Bang Allah tuh Tuhan jiwa lima melakukan keselahu ini. Allah juga menyembuhkan berdiam, berurut kada, minum obat kada. Itu sifatnya iblis. Sifat iblis. Iblis itu tahu makrifat pada lawan Allah, tapi patuh kada, taat kada. Disuruh sujud lawan Nabi Adam, iblis menantang. Makrifat amun ada pakai syariat, terpelampang salah dua lawan Allah. Nah, ini contohnya iblis. Iblis akhirnya durhaka. Kalau masalah makrifat ada yang tahannya melawan iblis, malaikat tidak tahan. Paling makrifat kepada Allah. Tapi karena ini membantah perintah Allah, ujar iblis, kenapa ulun harus sujud lawan Adam? Aturannya ulun sujud lawan pian ya Allah. Adam ciptaan pian, ulun ciptaan pian. Kenapa ulun sujud lawan Adam? Nah membantah pada perintah. Nah akhirnya iblis dilaknat oleh Allah. Nah kita kayak itu praktis selaku bangkak. Ini ciptaan Allah ya, yang bisa menyembuhkan Allah. Mana Allah hendak sembuh aja. Disuruh Allah berurut maaf. Disuruh berurut ada terserah Allah lagi. Nah itu sifat iblis. Padahal kita disuruh berikhtiar itu wajib. Tapi jangan bersandar lawan tukang urut. Mempian bersandar lawan tukang urut. Oh larang juga bayarnya ya. Sekalian beli kapal bangkak apa aja sakit hati. Tapi kalau kita bersandar dengan Allah, berurut cuma syariat, sembuh kadarnya terserah Allah. Satu, biar menjalankan perintahnya dapat pahala. Dua, memberi rezeki tukang urut juga. Nah ada juga kebaikannya. Nah itu ilmu usuluddin. Dengan jadi pada hakikatnya orang yang bersyariat itulah orang yang makrifat kepada Allah. Jadi kita menjalankan syariat karena kita makrifat kepada Allah. Karena kita mengenal Allah, lalu kita patuh lawan Allah, disuruh Allah taat, itu orang makrifat, yang orang yang bersyariat. Salahnya orang pandangan bersyariat aja, tidak kulitnya aja, tidak ada dalam isinya. Jangan baik buruk sangka bilang orang. Nah, sama yang minum obat. Kalau sampean bersandar dengan obat sirik. Nah, makanya sampean biasa minum obat apa? Kolesterol lah, umpamanya, asam urat umpamanya. Bukti nampak kalau pian itu bersandar lawan obat, begitu habis
panik sudah. Mah, mana mah jam 4 nano asam urat ya? Mah, maka habis mana mah? Iya mati juga ini ya. Ada obatnya lagi kayak apa? Semalam-malamnya anak obat mana nih? Bingung banget, pusing banget gara-gara obat habis. Nah ini contoh orang bersandar dengan obat. Kesirikannya gak ada terasa. Padahal obat gak ada memberi bekas apa-apa. Yang menyembuhkan Allah, yang memberi sakit Allah. Obat makhluk ada memberi bekas. Tapi karena disuruh, maka karena orang taat kepada Allah, lalu Allah sembuhkan dengan kehendak Allah, dengan rahmat Allah, bukan dengan obat. Makanya orang nih, kalau Allah memberi durasi sakit semuanya, Allah memberi durasi sakit seminggu ya, biar minum obat kayak apa di dalam belum seminggu belum habis. Ayo anaknya minum obat Cina aja 1 juta sekepingin aja. Tapi Allah kepingin membuat orang ini sakitnya seminggu, biar obat kurang 5 juta harganya dimuntalnya, amun belum seminggu mau sembuh, karena mau sembuh. Karena obat bukan yang menyembuhkan, tapi Allah. Makanya rahasianya kita disuruh ikhtiar memberi pahala beneran kalau kita biar ada obat sebetulnya nih, amun sudah seminggu waras sembuh aja. Nah itu contoh ilmu usuluddin atau ilmu tauhid yang wajib kita belajar. Bila ada ya tersalah, akhirnya bersandar lawan amal. Padahal amal bukan amal yang mengantarkan kita ke surga. Kalau bang sembahyang kita, sujud kita, zikir kita, bacaan sholawat kita yang mengantar kita ke surga, ada jauh. Karena kalau orang masuk surga dengan amalnya, karena pada hakikatnya amal itu lain ampun kita. Amal itu diberi Allah. Adalah kita bisi amal. Men Allah biar orang itu beramal berhikmat. Men Allah kadang menghendaki ke dalam surga dengan rahmatnya, ada masuk surga. Nah, maka jangan bersandar dengan amal, karena amal karena bisa mengantar kita ke surga. Tapi jangan kata beramal, karena itu disuruh oleh Allah. Jadi murni kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Makanya tetap aja sembahyang, khusyuk ada, tetap aja sembahyang. Nah, tapi wajib menuntut ilmunya sembahyang. Itu wajib. Nah, jadi dua antara usuluddin dan usul fikih. Wan nahwi wasorfi dan belajar nahwu sorof. Kita ini sudah terlambat sudah, yang mana sudah banyak makan mikir kuliah hari-hari, rencana dari dipikiran kayak apa pendaringan supaya ada karing ini. Ya kesal lagi belajar nahwu sorof, ada umat lagi sih di otak. Akhirnya mengaji asal rajin duduk di majelis itu mendengarkan aja ini. Nah, kecuali anak-anak kita. Nah, wala yasghaluhu dzalika kullahu an dirasatil Quran, dan janganlah menyibukkan tentang yang kamu belajar usul fiqh, usuluddin dan belajar nahwu sorof tadi, jangan kau menyibukkan itu tanpa menyibukkan diri membaca Al-Quran. Sibuk apapun. Karena mohon maaf, umpama orang ini mengajar Al-Quran hari-hari kalian mengajar Al-Quran, mengajar tafsir Quran, mengajar Iqra, seni baca Al-Quran, tulis Al-Quran, hari-hari mengajarkan Al-Quran, maka orang yang disibukkan dirinya dengan Al-Quran, walaupun ia kada sempat minta-minta dan hajatnya untuk Allah, hajatnya diri minta Allah, kada sempat lagi, kenapa sibuk Quran, maka Allah akan mengabulkan dengan mudah apa yang dicita-citakan di hatinya, karena dia sudah sibuk tentang Al-Quran. Ayo, sekali berhasil As'ari, Kiai Muhammad Basbullah, Kiai apa namanya, Mbah Mahrus Lirboyo, itu selevel itu nah dulu. Bila dia habis membaca tafsir, habis membaca apa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, masih ada waktu sih mah hilangnya lewat dia di muka madrasah PPI itu lah. Bila ada gurunya masuk sini mengajar Iqra, mengajar Quran, kali berguru besar Hadratus Syekh. Dan kita ini kadang-kadang yang bisa baca Quran oleh mengajari anak kita. Nah, bisa sudah. Alhamdulillah, insya Allah ini minggu depan ini tahun baru Islam, satu Muharram. Malam minggu satu Muharram. Ulun ada artinya ada menyuruh ada, melarang ada juga. Nah, kalau di masjid ini umpamanya diadakan zikir muhasabah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang artinya harus akan ada
di akhir tahun, detik-detik akhir tahun itu kan biasa amaliannya sebelum habis sholat asar membaca doa akhir tahun, habis asar tuh membaca doa akhir tahun. Kena habis maghrib membaca doa awal tahun. Nah, jadi rangkaiannya yang bagus tuh rangkaiannya sembahyang maghrib berjamaah, habis itu sholat 2 rakaat sholat ba'diyah, lalu sholat taubat, lalu zikir muhasabah. Zikir muhasabahnya apa? Baca istighfar, tahlil dan sholawat. Astagfirullahaladzim, tentang zikir al-qadiriyahnya dulu. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Nah itu 100, lalu di yang akhirnya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir itu 70. Nah, situ itu doa. Amal masih ada waktu, dulu kita membaca apa? Burdah dulu. Nah itu dibaca. Tahun baru Islam, jangan kita kalah tahun baru nasional. Tahun baru nasional bakal kehabisan duit, bukan merocok macam-macam. Kita tahun baru Islam mana kiri beda berikutnya. Nah itu mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Tahun baru Islam ini lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Nah kita lebih kuat iman kita, lebih sempurna ketakwaan kita, lebih bagus akhlakul karimah kita, lebih dekat kita dengan Allah, lebih jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berilah amin ta'awun taridul ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an maghfura. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an mubarak wa tabarruk wa tabarruk ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa bana ma lam taj'al amalan khalisatan li wajhika kalimatu lana min ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thank you.